Selamat datang di Kalosa Gadget, sama aku Cilen lagi di sini Besti. Dan kali ini kita kedatangan laptop yang spesial, yaitu Lenovo Legion Slim 7. Yang kali ini kita review warnanya pink, ada juga yang versi grey. Cuman ya kita lihat aja deh gimana performanya laptop high-end satu ini. Mari kita tonton viralnya terlebih dahulu. Lenovo Legion Slim 7 16 IRH8 tahun 2023 sudah menggunakan Intel Core i7 Gen 13 13700H dan RTX 4000 series 4060, RAM bawaan udah 16GB dan SSD-nya 1TB. Untuk garansinya tentunya Lenovo memberikan full ATP 3 tahun Besti. Untuk harganya lumayan high end, ada di 30-an juta rupiah. Ready di Kalosa, link ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sesuai dengan harganya, build quality-nya ini udah kokoh banget, bahannya tuh udah full aluminium juga, tapi finishnya itu satin, nggak berasa metal-metalnya. Tidak terlalu banyak perubahan juga dari seri yang tahun lalu, masih sama dengan logo Legion di punggung layar. Untuk sudut-sudutnya terasa lebih lancip, jadi berasa lebih tegas dengan finishing chrome silver untuk pinggirannya. Dan desain exhaust fan yang rapi sekali Besti, tetap bisa memberikan ilusi slim meski laptop ini masih kategori high performance. Untuk hinge laptop sendiri juga berasa seret ya, jadi nggak mudah goyang. Untuk keyboardnya udah full warna putih sesuai dengan body laptopnya. Ukurannya full size disertai numpad. Keyboardnya berasa bersih Besti karena warnanya putih tadi, dan berasa fresh dengan key travel yang dalam. Intinya udah nyaman banget dibuat mengetik. Untuk RGB-nya sendiri Lenovo udah membuat lebih rapi dengan RGB tiap key-nya bukan personal lagi. Yang warnanya juga cantik banget, bisa kalian rubah nanti di Lenovo Vintage. Ntar kita akan lihat dan bahas lebih lanjut di bagian fitur. Untuk touchpad-nya sendiri cenderung agak ke kiri, tapi center di bagian keyboard QWERTY-nya. Ukurannya luas, feel-nya cenderung satin agak mix. Untuk dimensi laptop ini, panjang itu kurang lebih 35,7 cm, lebarnya 25,9 cm, dengan tinggi kurang lebih di 1,9 cm, yang beratnya di sekitar 2,1 kg. Untuk displaynya terdapat upgrade spek untuk hal ini ya, yaitu resolusi layarnya meningkat jadi 3,2K guys, 3200 kali 2000 pixel, dimana layarnya udah nyaman banget untuk segala aktivitas multimedia hingga gaming. Karena color game mode-nya juga udah 100% DCI-P3 dengan 160Hz refresh rate. Engsel-nya juga bisa terbuka hingga 180 derajat. Bezel-bezelnya juga tipis banget, jadi bisa memberikan experience visual yang luas. Lanjut kita lihat I/O ports-nya, dimana ini udah lengkap dari segala sisi Besti. Kita lihat di bagian belakang dulu. Ada 3 USB Type A dengan 1 HDMI dan port untuk charging. Yang indikatornya juga bisa menyala. Ini menurut aku small details yang oke banget. Terus lanjut di sisi kiri, ada 2 USB Type C, satu port Thunderbolt 4 yang sudah support data transfer ya. Ini power delivery 100 watt dan DisplayPort 1.4. Dan yang satunya itu 3.2 Gen 2, dimana udah full function juga sama kayak Thunderbolt 4. Dan di sisi kanan ada SD card reader gede guys. Untuk bongkarannya sendiri di sini terlihat padat ya Besti, dimana RAM bawaan itu 16GB DDR5 single channel, kecepatan di 5200 MHz yang letaknya tertutup sama lembaran hitam. Kita bisa lihat bareng-bareng di sini. Dan untuk upgrade RAM, aku mencari tahu ternyata Lenovo itu menuliskan upgrade RAM laptop up to 32GB dengan skenario 16GB sudah tersolder dan 16GB itu SODIMM ya Besti. Oke. Terus lanjut untuk SSD-nya itu 1TB M.2 Gen 4, dimana masih terdapat satu slot kosong
untuk upgrade di sisi kanan laptop. Untuk kecepatan read and write SSD bawaannya sendiri ada di 6900-an dan 5200-an. Untuk baterainya ada di 99,9 watt hour atau setara dengan 6421 mAh dengan adapter 230 watt. Yang battery testnya akan aku update melalui kolom komentar ya besti, mohon ditunggu. Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Total hadiahnya itu 100 juta rupiah. Kapan lagi kan beli laptop dapat hadiah kalau nggak di Kalosa Store? Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis. Di bagian fitur sendiri laptop ini tuh punya banyak banget segudang fitur mulai dari software bawaannya dan peritilan-peritilan lainnya. Cuman kita akan bahas yang penting-penting aja, yaitu Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.1. Terus nggak lupa ada Lenovo Vantage dengan segala fitur yang sama dengan versi Legion lainnya. Yang baru itu ada di Adaptive Refresh Rate, dimana refresh rate itu bisa turun jadi 60 Hz pas nggak kecolok power ketika kamu aktifkan mode ini. Terus ada Lenovo Spectrum buat atur RGB, dimana bagus-bagus juga nih modelnya besti. Contohnya kayak ini nih. Kalau kamu mau tekan FN function ya, maka hanya key yang punya fungsi yang akan menyala. Intinya detail banget, bisa kalian atur-atur sendiri sesuai kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Dan nggak lupa selalu ada FN plus Q buat shortcut performa laptop yang dapat mengubah warna lampu indikator di tombol power. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini besti, dimana resolusinya bagus banget untuk kelas laptop gaming yaitu Full HD 1080p 30 fps. Udah lebih dari cukup untuk melakukan online conference, online meeting, ataupun mungkin mau streaming tipis-tipis pakai webcam laptopnya, boleh banget. Di sini hanya terlihat F4 untuk matiin mikrofon ya. Untuk matiin kamera ada slider di sisi kanan laptop. Laptop putih ini tetap tipis dan tetap kenceng karena udah pakai Intel Core i7-13700 high-end mobile processor dengan arsitektur Alder Lake yang keluar di awal tahun 2023. Dengan jumlah core ada di 14 ya, 6 P-core dan 8 E-core 20 thread, yang prosesor base power ada di 45 watt. Dan kita mau lihat pengetesan yang pertama seperti biasa, tapi disclaimer dulu, semuanya aku lakukan dalam mode laptop yang rata kanan, performance dan baterai yang kecolok. Kita lihat R15 single core 275 dan multicore-nya 2923. Lanjut ke R20 single core 729 dan multicore-nya 7332. Dan berikut ini adalah R20 di running 10 kali untuk lihat uji konsistensi CPU-nya dengan average dapat di 6649. Di sini terlihat ada penurunan performa yang seharusnya bisa di 7000 sekian menurun hingga 6600-an. Yang suhunya rata-rata menyentuh angka 74 derajat Celcius, yang maksimumnya menyentuh angka 98 derajat Celcius. Lanjut ke R23 single core 1874 dan multicore-nya 17394. Untuk blender CPU termasuk cepat besti 2 menit 22 detik. Untuk dedicated graphic dia ini menggunakan RTX 4060 yang aku lihat TGP-nya itu menyentuh 140 watt, yang artinya full power nih. Dan juga kalian bisa aktifkan mode Optimus guys di Nvidia Control Panel. Untuk pengetesan yang pertama, aku mau disclaimer dulu, laptop juga mode performance, baterai kecolok juga, intinya rata kanan guys. Yang pertama di Firestrike dapat poin 22.469. Dan berikut ini adalah tabel skor Firestrike laptop ini dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya, dimana point of view price to performance rasanya laptop ini kurang lebih masih bersaing ya di laptop kelas high end, high performance juga 20-30an juta dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Untuk time spy mendapatkan poin di 11.060 dan stress test yang nggak lolos besti dengan suhu yang terlihat tidak stabil ya di grafisnya, kurang lebih anggap aja di 77-an derajat Celcius. Dan kemungkinan karena suhu tadi inilah yang menyebabkan laptop ini tuh nggak lolos stress test. Kurang lebih situasinya mengingatkan aku sama Lenovo Legion yang sempat kita bahas juga beberapa minggu yang lalu gitu guys. Lanjut ke Blender GPU, dapat di 32 detik. Dan rendering Premiere single layer 1 menit cut to cut tanpa efek 4K resolution ya di 1 menit 22 detik. Dan berikut ini kita akan lihat bareng-bareng tes gaming real yang aku lakukan di beragam setting. Nanti bisa kalian baca aja di keterangannya. Dan mode laptop juga tetap dalam keadaan yang kecolok baterainya ya guys. Terus performance intinya laptopnya tuh rata kanan banget. Oke, mari kita lihat game yang pertama. Kesimpulanku mengenai laptop putih ini besti, yaitu satu kata impressive. Good job untuk Lenovo yang bisa mengeluarkan laptop model minimalis tapi tetap kenceng banget, dimana dengan resolusi layar dan refresh rate tinggi juga bukan hanya sekedar gimmick, namun performa yang dikeluarkan juga beneran bisa menyentuh spek yang diberikan. Selama penggunaan memang laptop terasa panas sih di aku ya, ini pendapat pribadi, namun masih tergolong wajar karena memang isi laptopnya itu padat ya. Ini cocok sih untuk para profesional yang memerlukan gadget high-end untuk mendapatkan cuan lebih di bidangnya masing-masing. Entah kamu gamers, desainer, editor, ya silakan. Yang merasa cocok dan perlu laptop ini bisa langsung aja kontak Galosha Store. Untuk poin akhir ada di sekian besti, dimana dapat berubah ya karena memang baterainya tadi belum sempat kenilai. Nanti update-nya aku tulis di kolom komentar. Dan sekian video review kita kali ini besti. Jadi gimana kalau kamu punya 30-an juta, kamu pingin nggak punya laptop ini? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan review laptop menarik lainnya. Dan kami ada toko ya besti, Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Kota Surabaya ada 2 cabang, Ruko Kelampis Jaya nomor 45 dan di Royal Plaza lantai 2. E-commerce pun juga ready untuk kalian kunjungi, dan sosial media juga ready untuk kalian calling. And that's all for today. See you on the next video. Bye bye. Galosha Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Galosha dapat surprise, dapat hadiah.